dan rakyat Indonesia sendiri, memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia, dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki keputusan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya adalah tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia, dan benar-benar yang akan timbullah kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Pernyataan Mayor Jenderal Soeharto tersebut diutarakan dalam sesi wawancara dengan wartawan TV Willem Oltman. Willem Oltman adalah seorang berkebangsaan Belanda yang juga mewakili koran terkenal milik Belanda yang bernama The Telegraaf. Wartawan dari negeri kincir ini bertemu beberapa kali dengan Bung Karno. Pertemuan pertama kali antara Oltmans dengan Soekarno pada Juni 1956 yaitu di Roma, Italia. Setelah meletusnya peristiwa G30S PKI hingga melengsarkan kekuasaan Soekarno, banyak media luar negeri meliput kondisi dan perkembangan politik di Indonesia pada masa transisi. Presiden Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Mayor Jenderal, berhasil mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa G30S PKI. Ia kemudian menjadi Presiden Indonesia dan memulai era Orde Baru. Pemerintahan baru ini kelak akan dipimpinnya selama 32 tahun. Selama era Orde Baru, pemerintahan Soeharto mendominasi narasi sejarah tentang G30S PKI. Melalui berbagai media, termasuk kurikulum pendidikan dan film, pengkhianatan G30S PKI, pemerintah mengukuhkan pandangan bahwa PKI adalah pihak yang bersalah dan bertanggung jawab penuh atas gerakan tersebut. Namun, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa Soeharto mungkin memiliki peran dalam peristiwa G30S PKI, seperti teori yang dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya, Indonesian Tragedy. Teori ini menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang di balik peristiwa G30S PKI. Namun ini hanya sebatas teori yang belum diklarifikasi kebenarannya. Pemerintah Indonesia sendiri dalam beberapa dekade hingga kini belum melakukan klasifikasi kebenaran tentang bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi hingga ribuan orang kehilangan nyawa hingga runtuhnya sebuah pemerintahan. Dalam keseluruhan, pendapat Presiden Soeharto tentang pemberontakan PKI yang gagal tidak secara eksplisit dijelaskan, namun perannya dalam peristiwa G30S PKI masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti.